Loh, kamu berarti membuat umatnya Kanjeng Nabi haru pada Kanjeng Nabi, merahmati Kanjeng Nabi. Gak pantas. Kanjeng Nabi terlalu mulia untuk dirahmati kamu, umatnya. Kanjeng Nabi itu yang merahmati kita. Orang awam itu kadang maafnya, coba perhatikan orang awam kadang makhluk qiyam itu bisa nangis-nangis, coba. Iya, itu kan menunjukkan ada kerinduan, ada cinta. Luar biasa kan. Kadang kita yang santri malah nggak nangis. Alasannya kan niatnya mungkin cuma mahabbah saja. Terus? Mengapa kita perlu juga tambahi ta'zim itu untuk menguatkan mahabbahnya itu seperti apa? Ya, ini dua sisi yang berbeda. Mahabbah itu kadang kalau tidak diimbangi dengan ta'zim, ya coba orang terlalu cinta sama tokoh, kadang kan agak berani, iya kan? Mana sama Habib siapa atau Kiai siapa, karena terlalu cinta kan rodok, terlalu saling mencintai rodok, kan namanya cinta itu kan sekat-sekat adab menjadi terkikis, ya kan? Karena cinta, namanya cinta, ya kan? Ya wajar. Tapi kalau digabung dengan takdim, ini akan lebih istimewa cintanya. Cintanya akan lebih istimewa. Dulu itu ada apa namanya? Ada salah satu sahabat sing apa namanya? Mau sowan sama Kanjeng Nabi, rombongan terus akhirnya ini sahabat ini yang lain karena saking mahabbahnya segera saja sowan Kanjeng Nabi. Nah, yang sahabat yang satu ini enggak, dia bersih-bersih pakaian dulu, ganti pakaian, memantaskan diri. Ini kan bentuk takdim ya. Nah, akhirnya sahabat yang satu ini yang datangnya terlambat karena dalam rangka ganti pakaian untuk bersih-bersih dulu, ini malah dipuji Kanjeng Nabi, dipuji Kanjeng Nabi. Nah, ini takdim itu penting. Takdim itu penting sekali. Termasuk orang tidak takdim itu kadang akan, kalau mahabbah saja tanpa takdim itu masuk bahayanya di antaranya begini. Nah, ini contoh. Kurang mengagungkan Kanjeng Nabi. Contoh di fatwanya Imam Suyuti itu ada masalah tukang ceramah, khotib, ahli khutbah, yang ceramah itu isi cerita tentang Kanjeng Nabi sejak kecil, dukanya, lahir dan seterusnya, yatim, ditinggal mati ibunya lagi, jadi piatu, diramut kakek, mati lagi, wafat lagi, diramut, diasuh yang lainnya, terus sampai harus mengembala kambing untuk mencari upah. Ini di cerita ini disampaikan dengan nada yang mungkin sangat dramatis. Terus ini namanya orang cinta ning Kanjeng Nabi ya, dapat cerita seperti itu kan ya tetap nangis ya kan, terenyuh, haru sekali. Terus dia marem, khotib ini marem. Wah, bisa membuat orang semakin, padahal ini nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Loh, kamu berarti membuat umatnya Kanjeng Nabi haru pada Kanjeng Nabi, merahmati Kanjeng Nabi. Gak pantas. Kanjeng Nabi terlalu mulia untuk dirahmati kamu, umatnya. Kanjeng Nabi itu yang merahmati kita. Kita tidak pantas iba pada Kanjeng Nabi. Yang pantas Kanjeng Nabi kan iba pada kita, ya kan. Jadi agung, Kanjeng Nabi itu agung sekali. Agung sekali. Termasuk lagi yang tidak boleh itu orang bertengkar terus gini, mamanya ada penggembala kambing, terus tukang angon kambing dilokne kancane, dicaci temannya, mas tukang angon kambing, wah caranya dihina kastanya mungkin. Terus akhirnya dia, yo biarkan aja, ya biarin, Kanjeng Nabi juga penggembala kambing, atau anak yatim, sampai niku yatim dhisik pamane. Terus Kanjeng Nabi ya yatim. Jadi mungkin dihina seperti itunya. Ya ini tidak berarti menghina itu boleh loh ya. Tetap tidak boleh. Cuman pembelaan ini tidak boleh. Nah, cara ulama. Takdimnya di mana? Membawa-bawa Kanjeng Nabi untuk bertengkar. Nah ini Kanjeng Nabi dibawa-bawa untuk bertengkar
untuk membela diri, untuk menaikkan harga diri itu tidak pantas dibawa ke sana. Di mana pengagunganmu pada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Makanya butuh ta'zim juga. Ta'zim itu ya dengan mengerti keagungan Kanjeng Nabi, khosoisnya, keagungan maziyahnya, fadilahnya, dan lain-lain. Itu masalah ta'zim. Terus Kalau masalah mahabbahnya, kalau mahabbah ya pasti mahabbah itu di Dalailul Khairat itu ada di muqaddimahnya, yatafawatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati, kan gitu. Jadi begitu juga manusia itu selisih tingkatan imannya itu sesuai selisih tingkatan mahabbahnya. Semakin tinggi mahabbahnya, berarti semakin tinggi imannya berdasarkan hadis itu. Begitu juga kekufuran, semakin ala qadri tafawutihim fi bughdi. Semakin benci Kanjeng Nabi, ya semakin derajat kufurnya semakin parah lah. Stadium kufurnya itu semakin parah. Itu masalah mahabbah. Maka mahabbah itu penting sekali. Mahabbah wa ta'zim. Itu kalau dawuhnya Sayyid Ad-Dabbah. Seorang wali Al-Hasani, wali pada zamannya, wali agung. Terus kemudian kan kalau dulu sahabat itu kan kalau mahabbah cinta sama Nabi mungkin kan gampang enak karena satu kurun begitu dengan Nabi, ekspresi cintanya bisa tersampaikan begitu. Nah kalau kita umatnya begini yang dalam artian memang tidak melihat Nabi, kemudian bagaimana kita bisa mengekspresikan cinta itu? Ekspresi atau maksudnya? Ekspresi. Mengekspresikan cara cinta. Mencintai Nabi. Cara mencintai. Cara membangun cintanya, melampiaskan cintanya? Membangun dan ya ini ya repot lagi, ini pembahasan mahabbah itu sangat luas. Daunnya orang beda-beda. Orang itu tertarik mahabbahnya itu karena apa? Itu prosesnya beda-beda. Ada yang terkesan karena mungkin dapat ijazah sholawat terus berhasil, akhirnya semakin mahabbah. Ada yang karena sering ngikuti sholawatan, sering mendengarkan Habib Syekh dan lain-lain, akhirnya tambah mahabbah. Ada yang sering baca sirahnya, semakin mahabbah. Ya banyak-banyak. Ada yang didikan orang tua itu. Tapi yang jelas semua itu bermanfaat untuk menambah mahabbah. Memperbanyak sholawat, terutama jika sholawat itu dengan berusaha hati menghadirkan. Kalau seperti itulah. Kadang orang yang awam kadang mahabbahnya lebih besar kadang dibanding santri. Orang awam? Iya. Orang awam itu kadang mahabbahnya, coba perhatikan, orang awam kadang mahal qiyam itu bisa nangis-nangis, coba. Iya. Itu kan menunjukkan ada kerinduan, ada cinta. Luar biasa kan. Kadang kita yang santri malah nggak nangis. Artinya memang ini mahabbah itu rizkun maksum, rizki yang dibagi-bagi, sama seperti rizki zahir. Ya beda-beda lah, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ilmu itu juga begitu, rizkun maksum. Ada yang dapat jatah banyak, ada yang dapat jatah sedikit. Cuman semua itu bisa ada ikhtiarnya memang. Ya diantaranya dengan paling baik itu ya diantaranya dengan bimbingan guru, orang tua guru, dibimbing guru sing punya mahabbah, punya rasa cinta. Nanti otomatis nyetrum itu, otomatis kalau gurunya punya mahabbah kuat, muridnya nanti juga akan mengalir, nur mahabbahnya akan menular. Dibimbing guru, terus baca-baca sirah nabawi, syama'il, itu sangat menguatkan. Berbanyak sholawat, itu sangat menguatkan sekali.